Shalom teman-teman sekalian, Shalom Pak Ramli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat-Nya lah kita masih dapat merasakan nafas kehidupan dan kesehatan hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan bacaan saya yang dari buku Pengantar Perjanjian Baru dengan penulis Willie Marson, dengan penerbit BPK Gunung Mulia, dan jumlah halaman 126 halaman yang diambil dari halaman 3 hingga halaman 128. Pada kesempatan kali ini, yang menjadi judul laporan bacaan saya adalah surat-surat Paulus. Paulus lahir di Tarsus yang terletak di wilayah kekaisaran Romawi. Sebelum mengalami pertobatan, nama Paulus adalah Saulus yang diambil dari bahasa Ibrani, dan setelah bertobat menjadi Paulus yang diambil dari bahasa Yunani. Sebelum bertobat, Paulus adalah penganiaya orang Kristen, tetapi setelah bertobat, Paulus selalu giat dalam memberitakan Injil hingga pelosok dunia. Paulus memuat beberapa surat selama perjalanan dalam memberitakan Injil, yang mana tujuan penulisan surat-surat Rasul Paulus tidak semua bermotif untuk menyelesaikan permasalahan gereja, karena ada juga masalah yang bukan baru saat itu timbul, tapi yang sudah berakar lama dalam masyarakat pada kota tersebut. Karena itu, surat-surat Rasul Paulus tidak semua berisi tentang teguran, tetapi juga wejangan, penegasan akan doktrin dan pengajaran moral, ataupun pesan-pesan apostolik lainnya. Surat Rasul Paulus kepada gereja Tesalonika 1 dan yang kedua. Menurut Marson, bahwa surat 1 Tesalonika ini ditulis pada waktu Rasul Paulus berada di Korintus pada sekitar tahun 52 Masehi. Surat ini dikenal sebagai surat Rasul Paulus yang pertama. Pesan utama surat Rasul Paulus kepada gereja di Tesalonika yang pertama adalah: yang pertama, pengajaran kehidupan Kristiani; yang kedua, pengajaran tentang akhir zaman; yang ketiga, anjuran untuk berjaga-jaga menjelang kedatangan Kristus yang kedua; yang keempat, kehidupan dalam komunitas Kristen. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini memiliki tujuan khusus. Surat ini ditulis untuk memberikan dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Paulus pun menasihati mereka supaya terus bekerja dengan tenang sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh harapan. Surat Paulus yang kedua kepada gereja Tesalonika dituliskan karena ada kesalahpahaman yang mengartikan bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah dekat. Yang pertama, Rasul Paulus menulis penjelasan lebih lanjut mengenai penghakiman terakhir yang terdapat pada pasal 1 ayat 5 sampai dengan 12. Yang kedua, penjelasan kembali tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan pengajaran untuk menyambut hari itu yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan 17. Yang ketiga, nasihat untuk berdoa dan tetap bekerja yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Isi surat ini intinya bertujuan untuk menanggulangi masalah yang ada di jemaat Tesalonika, yakni memperbaiki tentang pandangan bahwa parousia belum tiba dan nasihat agar jemaat berpegang pada tradisi rasuli serta tetap tenang melakukan pekerjaan. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Galatia kemungkinan ditulis pada sekitar tahun 54 sampai 55 Masehi dan dikenal sebagai surat utama para rasul yang ditujukan pada non-Yahudi. Pada surat ini dituliskan bahwa umat non-Yahudi tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi hukum Taurat Yahudi, terutama keharusan untuk sunat. Rasul Paulus mengajarkan yang pertama, manusia diselamatkan oleh iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 sampai 4 dan ayat 31. Yang kedua, kebebasan Kristiani yang diperoleh dalam Kristus yang memimpin pada hidup menurut roh dan bukan hidup menurut daging, yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 sampai 6 dan pasal 10. Surat Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Dengan kata lain, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus menjelaskan bahwa cinta kasih yang timbul pada diri orang Kristen itu disebabkan oleh iman kepercayaan kepada Kristus. Iman kepercayaan tersebut akan dengan sendirinya menyebabkan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan karakteristik Kristus, yaitu kasih. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi ditulis pada saat Rasul Paulus pertama kali dipenjara di Roma sekitar tahun 61 sampai 63 Masehi. Waktu di penjara ia dikunjungi oleh Epafroditus, salah seorang umat Filipi.
Surat kepada gereja di Filipi, tema utamanya adalah sukacita Kristiani. Maka di sini ditekankan beberapa pengajaran. Yang pertama, teladan apostolik yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Yang kedua, wejangan untuk menjaga persatuan, kerendahan hati dan ketaatan yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Yang ketiga, ditekankan bahwa Yesuslah tujuan kita umat beriman yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Dan yang keempat, damai dan sukacita sebagai ciri-ciri kehidupan Kristiani yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 sampai dengan 19. Dengan menulis surat ini kepada jemaat Filipi, Paulus bermaksud mengucapkan terima kasih karena bantuan yang diterimanya melalui Epaphroditus, utusan jemaat di Filipi, yang membawanya sumbangan yang terdapat pada Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Surat Paulus kepada Filemon. Marsen juga menyebut bahwa surat kepada Filemon dipersiapkan oleh Paulus selama pemenjaraan Paulus sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Surat ini unik karena menjadi surat terpendek di antara surat-surat Paulus yang lainnya. Secara umum, surat ini berisikan permohonan Paulus kepada Filemon agar Filemon berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Surat ini merupakan salah satu contoh surat nasihat. Surat ini kerap sekali ditulis dalam dunia Yunani Roma pada zaman Paulus. Inti surat ini berada pada Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan 22. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Korintus yang pertama dan yang kedua dituliskan pada sekitar tahun 52 Masehi. Surat ini ditujukan untuk memberikan pengajaran kepada umat di Korintus yang pada saat itu mengalami pertama masalah perpecahan yang terdapat pada pasal 1 ayat 10 sampai 14 dan pasal 4 sampai 21. Yang kedua, kemerosotan moral yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 sampai 6 dan pasal 8. Yang ketiga, pengaruh dari penyembahan kaum kafir yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 sampai 11 dan pasal 1. Dan keempat, masalah ketidakteraturan dalam ibadat karena kesombongan rohani atau spiritual pride yang terdapat pada pasal 12 ayat 14 sampai 40. Tujuan surat Paulus yang pertama ini yaitu untuk membereskan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya. Pelanggaran-pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, tetapi dianggap Paulus sebagai dosa serius. Untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh orang-orang Korintus yang meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai individu dan sebagai jemaat. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Korintus yang kedua dituliskan sekitar tahun 57 sampai 58 Masehi. Surat ini ditujukan untuk menegaskan bahwa ia rasul yang otentik. Maka ia menuliskan yang pertama, tanda rasul Kristus yang otentik terdapat pada pasal 2 ayat 14 dan pasal 6 ayat 10. Yang kedua, penjelasan tentang riwayat hidupnya yang menyangkut ketaatan dan kesediaannya merendahkan diri demi Kristus yang terdapat pada pasal 10 ayat 1 sampai 12 dan pasal 13. Tujuan utama surat 2 Korintus ini adalah untuk memuji tindakan sebagai jemaat yang masih disiplin terhadap mereka yang masih berbuat dosa sebagaimana petunjuk yang dikemukakan oleh Paulus dalam surat yang sebelumnya. Kitab ini juga memperingatkan tentang rasul-rasul palsu dan mempertahankan otoritas kerasulan Paulus yang terdapat pada 2 Korintus 10 ayat 13. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Roma dituliskan sekitar tahun 58 Masehi dengan maksud memberikan pengajaran pada umat, terutama tentang pengajaran teologi keselamatan, karena Rasul Paulus menyadari akan peran kota Roma sebagai pusat dunia pada saat itu, yang dapat juga menjadi pusat penyebaran Injil. Ia menuliskan suratnya untuk mempersiapkan kunjungannya ke Roma dalam perjalanannya ke Spanyol. Masalah yang mungkin khas Roma adalah masalah makanan haram dan masalah puasa. Rasul Paulus mengajarkan yang pertama, manusia dibenarkan karena iman yang tak terlepas dari kasih, yang kedua, pengharapan Kristiani, yang ketiga, kehidupan Kristiani dan pelayanan kasih yang kuat imannya memberi contoh pada yang lemah imannya. Tujuan penulisan surat ini yaitu karena jemaat Roma rupanya mendengarkan kabar angin yang diputarbalikkan mengenai berita dan ajaran Paulus, dan Paulus berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan terjadi dalam jemaat karena sikap salah orang Yahudi terhadap mereka jemaat bukan Yahudi, dan orang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi. Demikian hasil laporan bacaan saya mengenai surat-surat Paulus.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Shalom untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.